Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanastian Saputra. Saya dari kelas 12 MIPA. Saya di sini akan menjelaskan materi fisika tentang rangkaian, seri, dan paralel. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu poin-poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama, tentunya ada pengertian rangkaian, seri, dan paralel. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri dan rumus dasar rangkaian seri. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri dan rumus dasar rangkaian paralel. Yang keempat, menjelaskan perbedaan antara rangkaian seri dan paralel. Yang kelima, menjelaskan susunan seri dan paralel. Sebelum itu, ada yang tahu apa itu rangkaian seri dan paralel? Oke. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian di mana semua komponen disusun secara berurutan dalam satu jalur. Dalam rangkaian ini, arus listrik mengalir melalui setiap komponen satu persatu. Kemudian untuk rangkaian listrik paralel adalah rangkaian di mana komponen-komponen terhubung dalam beberapa cabang sehingga setiap komponen memiliki jalur sendiri untuk arus listrik. Kemudian poin yang kedua yaitu menjelaskan ciri-ciri dan rumus dasar rangkaian seri. Yang pertama ada arus listrik sama, yang artinya arus listrik yang mengalir melalui semua komponen adalah sama. Yang kedua ada tegangan dibagi, artinya tegangan total adalah penjumlahan dari tegangan di setiap komponen. Yang ketiga, ketergantungan komponen. Jika salah satu komponen putus atau rusak, seluruh rangkaian tidak akan berfungsi. Contoh penggunaan adalah lampu hias dekorasi atau senter yang hanya memiliki satu jalur untuk aliran listrik. Kemudian poin yang ketiga menjelaskan ciri-ciri dan rumus dasar rangkaian paralel. Yang pertama ada tegangan sama, yang artinya tegangan pada setiap cabang atau komponen adalah sama dengan tegangan sumber. Yang kedua ada arus terbagi, yaitu arus total adalah penjumlahan dari arus yang mengalir pada setiap cabang. Yang ketiga independen, yang artinya jika salah satu cabang rusak, cabang lainnya tetap berfungsi. Lalu poin keempat, untuk rumus rangkaian listrik seri adalah total resistansi. Di antaranya R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Contoh aplikasi di rangkaian seri adalah lampu seri pada dekorasi Natal dan diagram rangkaian sederhana. Dan untuk rumus dasar rangkaian listrik paralel adalah total resistansi, diantaranya 1 R total dibagi sama dengan 1 dibagi R1 tambah 1 dibagi R2 tambah 1 dibagi R3. Contoh aplikasi dari listrik paralel, instalasi listrik rumah dan diagram rangkaian sederhana. Poin yang keempat adalah menjelaskan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Untuk perbedaan utama antara rangkaian seri dan paralel adalah kalau rangkaian seri arusnya sama, tegangannya terbagi. Dan kalau rangkaian paralel
tegangannya sama, arusnya terbagi. Kemudian untuk poin terakhir, pertama-tama ada yang tahu nggak apa itu susunan rangkaian seri dan paralel? Oke, yang pertama, besar muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor bernilai sama besar. Nah, ini untuk rumusnya Q A kecil dan B kecil sama dengan Q1 sama dengan Q2 dan sama dengan Q3. Nah, sebelum itu ada contoh gambar di sini. Ini ada gambar 3 buah kapasitor yang disusun secara seri. Di sini ada C1, C2 dan C3. Nah, terus yang selanjutnya untuk yang kedua, besar potensial listrik pengganti pada rangkaian seri sama dengan penjumlahan dari besar potensial listrik pada masing-masing kapasitor. Untuk rumusnya VAB sama dengan P1 tambah P2 tambah P3. Terus yang keempat, berdasarkan persamaan dapat ditentukan kapasitansi total atau kapasitansi pengganti dari rangkaian kapasitor yang disusun seri oleh karena QAB sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Kapasitansi pengganti untuk rangkaian seri menjadi sebagai berikut. 1 dibagi C besar S kecil sama dengan 1 dibagi C1 tambah 1 dibagi C2 tambah 1 dibagi C3. Dan untuk rumusnya C besar S kecil sama dengan C dibagi N. Nah, itu tadi susunan untuk rangkaian seri. Nah, untuk susunan rangkaian paralel, apabila 3 kapasitor disusun secara paralel, kemudian rangkaian tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan Pi seperti gambar di samping ini. Berlaku persamaan-persamaan berikut. Pertama, besar muatan gabungan pada tegangan paralel adalah penjumlahan muatan pada masing-masing kapasitor. Untuk rumusnya QAB sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Kemudian yang kedua, besar potensial listrik pengganti pada rangkaian paralel sama besar potensial listrik pada masing-masing kapasitor. Kemudian yang ketiga, kapasitansi total. Kapasitansi pengganti dari rangkaian kapasitor yang disusun secara paralel dari ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut. CP sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 tambah titik Cn. Jika terdapat N kapasitor dengan kapasitansi yang sama disusun secara paralel, besar kapasitansi penggantinya dapat ditentukan dengan persamaan berikut. C besar P kecil tambah NC. Alhamdulillah, materi yang saya sampaikan sudah selesai. Mohon maaf bila